Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Puspita Dewi, NPM 17321212137, perwakilan dari kelompok 6, di mana kelompok 6 akan membawakan materi mengenai pengaruh strategi pemasaran melalui sosial media terhadap restoran Teras Padi Cafe. Di sini saya akan membawakan presentasi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Bisnis adalah suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, di mana perkembangan yang semakin pesat sekarang ini menuntut semua lapisan masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga kalangan atas, untuk melakukan kegiatan yang menyangkut hal-hal mengarah ke dalam bisnis. Dalam berbisnis, seorang wirausahawan yang baru ingin mencoba sebuah bisnis atau baru memulai sebuah bisnis, yaitu salah satunya pada bidang restoran yang menawarkan pemandangan yang bagus, tempat yang nyaman, makanan yang enak, dan pelayanan yang memuaskan. Karena kebanyakan pengunjung di sini merasa kecewa dengan berbagai alasan tersebut. Maka dari itu, pemasaran di sini sangat berperan penting untuk sebuah restoran atau usaha restoran yang baru dimulai. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Abdi dari kelompok 6 NPM 17321211251. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran di mana yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Dapat juga diartikan sebagai alat untuk analisis, perencanaan, penerapan, serta pengendalian suatu program dalam perusahaan yang sudah dirancang untuk menciptakan, membangun, dan juga mempertahankan pertukaran agar bisa memberikan keuntungan. Keuntungan ini nantinya digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan utama sebuah bisnis atau perusahaan. Manajemen pemasaran sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan karena agar barang yang mereka jual agar laku di pasaran. Perlu diketahui, orang yang melakukan pemasaran biasanya disebut dengan marketman atau salesman. Perkenalkan, nama saya Nikade Wisna Dewi, NPM 1732121262. Yang ketiga ada hipotesis. Dalam penelitian ini, kami berasumsi hanya karena dengan sosial media, restoran Teras Padi Cafe dapat memperkenalkan produknya untuk menjangkau wisatawan yang lebih luas. Sosial media juga dapat memudahkan wisatawan untuk memesan tempat yang diinginkan ketika ingin menikmati makanan mereka. Penggunaan sosial media yang tepat dan efektif dapat meningkatkan citra sebuah perusahaan di mata konsumen, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap keputusan pemilihan untuk mengetahui bagaimana keadaan dan situasi di restoran tersebut. Definisi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Hasil penelitian kami buktikan dengan melakukan wawancara bersama karyawan yang ada di restoran tersebut. Perkenalkan, nama saya Niputu Novita Kusmayanti, NPM 1732121264. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gambaran umum perusahaan. Tahun berdiri 2002. Alamat Jalan Raya Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bentuk usaha, perusahaan perseorangan. Target konsumen wisatawan asing dan wisatawan lokal. Jam operasional pukul 8 sampai pukul 5. Usaha yang bergerak di bidang makanan, yaitu restoran ini, sudah berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang, yaitu 2020. Di mana restoran ini sudah berdiri 18 tahun. Restoran ini bukan hanya didatangi oleh wisatawan lokal saja, tetapi dominan atau lebih banyak wisatawan asing yang suka melihat pemandangan sawah yang bertingkat. Di mana di sawah tersebut diterapkan subak yang terkenal di Bali. Karena subak ini hanya terdapat di Bali,
di mana Subak diartikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang khususnya mengatur perairan sawah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Puturaningsih, NPM 267 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari restoran Teras Padi Cafe. Yang pertama ada keunggulan produk, di mana keunggulan produk dari Teras Padi Cafe ini kita bisa secara langsung atau tidak langsung menikmati pemandangan yang sangat indah dan hijau. Makanan yang diproduksi dari Teras Padi Cafe ini beragam, mulai dari makanan Indonesia maupun makanan internasional. Jadi, wisatawan asing mudah untuk memilih makanan yang mereka sukai. Yang kedua, ada daya tahan. Dari segi ketahanan, restoran ini sudah jelas bisa dilihat karena restoran ini berdiri sudah 18 tahun. Jadi, daya tahan dari restoran ini sangatlah kokoh dan kuat dalam persaingan yang sangat ketat. Banyaknya konsumen. Produk ini ditujukan pada semua golongan wisatawan mancanegara. Pemasaran yang digunakan oleh restoran Teras Padi Cafe ini yaitu melalui media sosial, karena media sosial sangatlah efektif dan wisatawan di luar negeri pun bisa mengetahui menjual apa sajakah restoran Teras Padi Cafe ini dan bagaimana situasi di tempat Teras Padi Cafe ini, sehingga wisatawan tidak kecewa datang ke Teras Padi Cafe ini. Pesaing dari restoran Padi Cafe ini sangatlah banyak karena di pinggiran sawah tersebut sudah banyak dibangun restoran-restoran dan tempat rekreasi baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tabel pengunjung restoran Teras Padi Cafe. Berikut adalah tabelnya, yaitu di bulan Januari terhitung 120 orang pengunjung, di bulan Februari 130 pengunjung, di bulan Maret 140 orang pengunjung, di bulan April 110 pengunjung, di bulan Mei 100 orang pengunjung, di bulan Juni 50 orang pengunjung, di bulan Juli terhitung 60 orang pengunjung, di bulan Agustus 40 orang pengunjung, di bulan September 100 orang pengunjung, dan di bulan Oktober 110 pengunjung. Di mana menurut narasumber restoran Teras Padi Cafe ini, mereka menggunakan pemasaran melalui media sosial pada tahun 2009. Di mana terhitung dari sebelum tahun 2009 ini, Teras Padi Cafe hanya mengandalkan wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerah Tegalalang, Gianyar, dan begitu juga Teras Padi Cafe ini bekerja sama dengan travel agent yang berada di Bali. Tetapi dengan melakukan promosi melalui media sosial ini dapat menjangkau wisatawan-wisatawan asing yang berada di luar negeri yang belum memiliki destinasi yang mungkinnya nanti mereka akan memiliki destinasi tempat wisata sekaligus tempat untuk menikmati hidangan di daerah Tegalalang, Cekingan, yaitu restoran Teras Padi Cafe. Baik, berikut adalah gambaran-gambaran dari restoran Teras Padi Cafe dan begitu juga makanan-makanan yang dijual di Teras Padi Cafe. Tetapi itu hanya beberapa saja yang menu andalan dari restoran Teras Padi Cafe tersebut.